Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniawan dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Elektro, Prodi Telekomunikasi. Nomor BP saya 19 11 072 036. Sebelumnya terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya untuk membuat video ini, terutama buat Ibu Putri Gemalasari yang telah mengajarkan mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19. COVID-19 pertama kali melanda di Wuhan, Tiongkok. Tidak luput pula kepada negara maju seperti Italia, Jepang, dan tak luput pula negara kita Indonesia. Mengingat fakta semenjak diumumkan pertama kali pada awal Maret 2020 mengenai keberadaan virus corona di Indonesia, pandemi COVID-19 menjadi virus menakutkan bagi bangsa ini, serta melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat, khususnya pendidikan dan ekonomi. Ketakutan terhadap suatu hal yang sering disebabkan kurangnya pengetahuan, termasuk tentang wabah COVID-19. Dengan mengetahui seluk-beluk COVID-19, langkah pencegahan dan penanganan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Berbagai langkah dan kebijakan telah diambil dalam rangka penyebaran virus COVID-19, baik langkah-langkah yang diawali oleh Gubernur Provinsi DKI maupun yang dilakukan pemerintah pusat dan diikuti oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Semua masyarakat Indonesia mengakui Tuhan yang Maha Esa. Dan pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa, tentu kita mengakui kesalahan. Dan apabila kita menghadapi masalah, dan kita berupaya melakukan usaha mengatasinya dengan kesadaran kita akan meminta pertolongan Tuhan. Dan dengan kesadaran itu pula, mari kita semua meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lanjut kepada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus corona atau COVID-19 dalam penyebarannya terlihat seperti adil, tidak melihat status kita, sosial masyarakat, tidak melihat strata pendidikan kita, dan tidak melihat agama yang dianut. Virus ini hanya menyerang manusia, tidak menyerang perempuan atau hewan. Walaupun menurut beberapa ilmuwan, kesehatan mengatakan sumbernya dari hewan. Semua manusia di dalam bumi dibuatnya karena takut. Bahkan negara superpower seperti Amerika Serikat pun dibuat karena takut oleh COVID-19 ini. Lanjut kepada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Seluruh negara-negara dunia dihimbau dan mengajak untuk bersatu melawan virus corona ini atau COVID-19. Presiden kita juga mengajak dan menginstruksikan seluruh komponen bangsa untuk bersatu maju dalam menghadapi wabah virus ini. Dengan persatuan, kekuatan akan terbentuk. Persatuanlah beban berat akan terasa ringan. Kita telah memiliki asas itu. Bahkan sejarah telah membuktikan dengan persatuan kita dapat mengusir penjajahan untuk bisa meningkat. Lanjut kepada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah yang baik dalam menghadapi COVID-19 ini. Perintah social distancing, lockdown, dan sebagainya adalah salah satu efek dalam pemutusan mata rantai penularan virus corona ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semestinya virus corona ini tidak perlu mengajarkan atau mengingatkan kita tentang keadilan, apalagi keadilan sosial. Kalau kita tidak lupa pada Pancasila yang sudah kita sepakati sebagai asas negara, pelaksanaan sila kelima ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Jangan menonjolkan peran dalam menghadapi situasi ini, baik secara status sosial maupun status-status lainnya. Situasi ini akan bisa kita hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai anak bangsa. Menonjolkan perbedaan status akan membuat ketimpangan kelompok kaya kalau tidak ada kelompok miskin. Kebersamaan dalam status ini harus dilakukan pemimpin.
Selanjutnya kita dapat melakukan pencegahan dalam beberapa hal untuk menghadapi COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini sangat berbahaya, mereka bisa melakukan penyebaran kepada benda mati seperti kaca dapat bertahan selama 5 hari, plastik dan baja dapat bertahan selama 3 hari, tembaga selama 4 jam, udara 10-30 menit, kertas 24 jam, sarung tangan pun bisa dengan bertahan selama 8 jam. Kita dapat melakukan beberapa hal untuk pencegahan kepada wabah ini. Yang pertama, cuci tangan. Tindakan pertama yang dapat kita lakukan untuk menangkal virus corona ini adalah dengan rajin mencuci tangan. Sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan minimal durasi 20 detik dengan air yang mengalir dan bersih. 2. Hindari sentuh wajah. Telah diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering terjadi kontak dengan benda maupun orang lain. Sementara itu, virus corona dapat masuk tubuh manusia melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan telinga maupun mulut. 3. Etika bersin dan batuk. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku tangan bagian dalam atau tisu bersih. Sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin tersebut dapat menjadi media penularan virus corona. Apabila Anda menggunakan tisu, maka segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih dan kering kembali. 4. Memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat melakukan mengurangi penularan virus corona. Sebab virus corona dapat menyebar melalui droplets dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput blender seperti mata, mulut, hidung. Masker juga dapat digunakan ketika seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Selanjutnya yang kelima, hindari interaksi langsung. Cara sederhana guna menekan virus corona yang kelima adalah hindari interaksi secara langsung, seperti berpelukan, jabat tangan, dan lain sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain. Lanjut yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain dapat saja menimbulkan risiko penularan virus corona. Sebab meskipun tidak nampak gejalanya, virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia hingga bersatu sebagai silen karir yang membawa dan menularkan virus corona ini kepada orang lain. Lanjut yang ketujuh, social distancing. Social distancing adalah salah satu himbauan yang sering digemakan oleh pemerintah. Sebab dengan menjaga jarak atau antara satu sama lain dipercaya dapat mengurangi risiko penyebaran virus corona. Yang ke-8, cuci bahan makanan. Cuci selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, sebab pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona ini. Yang ke-9, bersihkan perabot rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi. Maka dari itu, bersihkan selalu perabotan rumah secara rutin. Yang ke-10, tingkatkan imun tubuh. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan di luar jaringan tubuh, namun Anda juga perlu melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh. Caranya adalah dengan meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Yang pertama caranya, aktivitas fisik, makan makanan sehat, dan berjemur di bawah matahari dari jam 8 sampai jam 11. Lanjut kepada kesimpulan. Pandemi COVID-19 menjadi virus yang menakutkan bagi bangsa ini, serta melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat, khususnya pendidikan dan ekonomi. Banyak sekali yang dapat kita lakukan pada masa pandemi ini, antara lain adalah tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penularan COVID-19, dan yang lebih spesifikkan sekali pada saat sekarang ini adalah mematuhi segala aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang makalah ideologi Pancasila. Latar belakang sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta memimpinnya kepada kehidupan lahir yang batin yang baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya
sehingga tidak ada satu kekuatan manapun yang juga mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Lanjut, tujuan penulisan. Yang pertama, memahami landasan Pancasila. Kedua, mengetahui macam-macam ideologi di dunia. Yang ketiga, mengetahui pentingnya ideologi Pancasila. Yang pertama, landasan Pancasila secara historis. Dalam hidup berbangsa dan bernegara merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Secara objektif, historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain, bangsa Indonesia sebagai kasus materialis Pancasila. Yang kedua, hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Lanjut, macam-macam ideologi yang ada di dunia. Yang pertama, liberalisme, yaitu liberal berarti bebas. Para penganut liberalisme ini percaya bahwa untuk menciptakan dunia yang bagus dan maju harus didasarkan pada kebebasan. Di dalam paham liberalisme ini terdapat 3 nilai pokok utama yang menjadikan kuat, yaitu life, liberty, dan property. Nilai-nilai yang terkandung dalam 3 tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan yang sama. Yang kedua, persamaan hak. Yang ketiga, kepedulian pemerintah. Yang keempat, fungsi pemerintah dan negara. Selanjutnya, komunisme merupakan salah satu ideologi besar yang digunakan oleh beberapa negara digunakan. Awal ajarannya berasal dari tokoh Karl Marx dan Friedrich Engels, di mana fokus utama tujuan dari ideologi ini adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan. Sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara, ideologi komunisme ini tumbuh karena adanya pertentangan terhadap ideologi kapitalisme, di mana buruh dan tani tidak diapresiasi dengan baik dan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja. Selanjutnya itu kapitalisme, banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia hingga saat ini. Inti dari paham ini adalah adanya kapital dan modal yang dikuasai oleh pihak swasta, di mana negara tidak memiliki kekuasaan atas terjadinya sistem ekonomi dan hanya berperan sebagai pengawas saja. Selanjutnya yaitu anarkisme. Anarkisme merupakan tatanan politik di mana dianjurkan tidak perlu adanya negara dan merupakan sebuah tindakan sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Sesuai dengan namanya, terkadang para orang yang menganut anarkisme ini menggunakan kekerasan menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam mencapai tujuan atau dalam berusaha menyampaikan ide yang dimiliki. Namun, ideologi ini menjadikan berbagai pertentangan di kalangan masyarakat karena tidak adanya aturan yang jelas dan menjadikan negara kacau karena tidak adanya patokan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya itu sosialisme. Ideologi ini memiliki konsep yang hampir sama dengan ideologi komunisme karena pada prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama. Tidak ada yang namanya hak kepemilikan individu. Istilah sosialisme muncul pada abad ke-19 di Prancis dan kemudian pengaruhnya menyebar ke seluruh kalangan di dunia. Kelemahan yang ada paham ideologi sosialisme ini adalah: 1. Warga negara akan merasa tidak apresiasi tentang apa yang telah mereka kerjakan. 2. Tidak ada kebebasan berpikir dan kreativitas. 3. Tidak adanya pendidikan moral di dalam negara yang menganut paham ideologi ini. Lanjut, apakah Pancasila termasuk ideologi? Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengertian ideologi. Secara ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep. Pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti dalam kutip ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk. Di samping itu, kata idean yang artinya milik atau ajaran tentang pengertian dasar. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan
sebagai kumpulan gagas-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam bidang kehidupan. 1. Bidang politik. 2. Bidang sosial. 3. Bidang kebudayaan. 4. Bidang keagamaan. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Selanjutnya, pentingnya ideologi Pancasila. Menurut Pospowardojo 1991, ada 3 dimensi yang menunjukkan ciri khas dalam orientasi Pancasila. Pertama, dimensi teleologis yang menunjukkan bahwa pembangunan mempunyai tujuan, yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Hidup bukanlah ditentukan oleh nasib, tetapi tergantung pada rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan usaha manusia. Dengan demikian, dimensi ini menimbulkan dinamika dalam kehidupan bangsa. Kehidupan manusia ditentukan oleh keharusan sejarah yang tergantung pada kekuatan kondisi. Dimensi kedua adalah dimensi etis. Ciri ini menunjukkan bahwa dalam Pancasila manusia dan martabat manusia kedudukan yang sentral. Seluruh proses pembangunan diarahkan untuk mengangkat derajat manusia melalui penciptaan mutu kehidupan yang manusiawi. Dimensi ketiga adalah dimensi integral integratif. Dimensi ini menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya manusia adalah pribadi namun juga relasi. Oleh karena itu, manusia harus dilihat dari keseluruhan sistem. Sesuai dengan semangat yang terbaca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara itu berfungsi dalam mengabarkan tujuan negara Republik Indonesia maupun dalam proses pencapaian tujuan negara tersebut. Selanjutnya yaitu contoh kasus di Indonesia yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Pancasila juga sebagai pedoman bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Jika jiwa Pancasila sudah tertanam sejak dini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka negara itu akan kuat dan damai. Begitu pula sebaliknya, bila jiwa Pancasilanya rapuh, maka negara itu pun rapuh atau mudah runtuh. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, revolusi industri, dan pula dengan maraknya budaya-budaya luar negeri yang sudah banyak memasuki tanah air yang tercinta ini, dibarengi juga oleh beredar berita-berita hoax di media sosial, banyak para generasi muda kita terbawa arus negatif dalam perkembangan zaman ini. Pancasila menjadi sangat tersudutkan di negerinya sendiri. Hal ini ditandai dengan kemerosotan moral anak-anak bangsa Indonesia yang terlebih lagi para generasi muda atau generasi milenial. Padahal para anak muda adalah ujung tombak bangsa dan para generasi tua hanyalah sebagai gagang tombak. Sebagai contoh, kasus yang marak terjadi pada para pemuda saat ini adalah seperti maraknya pengguna narkoba maupun pengedar narkoba di kalangan muda. Maraknya seks bebas yang menimbulkan banyaknya pernikahan di bawah umur, bahkan sekarang banyak tawuran di kalangan pelajar. Menanggapi kasus-kasus di atas, maka dari itu perlu ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kebiasaan kita. Dari lima sila Pancasila bisa banyak dipetik nilai-nilai luhur yang mampu menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara dan lebih baik, seperti yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan dan budaya. Indonesia tidak lahir oleh satu agama maupun satu kepercayaan. Setiap agama memiliki percayaan masing-masing dan mengajari tentang kebaikan dan semuanya tetap mengesakan Tuhan. Itulah yang dimaksud dari Pancasila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adalah produk Tuhan yang paling sempurna di antaranya ciptaannya yang lain. Manusia memiliki akal dan juga nafsu. Dalam hal ini pula manusia juga ingin diperlakukan dengan adil dan beradab dengan satu sama lain. Yang muda menghormati yang tua mencintai dan menuntut yang muda, yang kaya memberi sedekah kepada yang miskin. Setiap elemen masyarakat mempunyai perannya masing-masing dan peran itu harus diberikan dengan adil. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Bertumpu pada semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan suku dari Sabang sampai Merauke. Yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
masyarakat Indonesia memiliki budaya bermusyawarah untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan musyawarah dan mufakat, kepentingan manusia pribadi akan dikesampingkan demi tercapainya kepentingan umum. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa keadilan dalam hak dan kewajiban harus seimbang, misalnya pemerataan infrastruktur di daerah. Jika kita semua sebagai warga negara Indonesia mampu memetik nilai-nilai luhur yang terkandang dalam Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila juga bisa menjadi pegangan bagi para generasi muda untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan kita akan tanah air Indonesia. Peranan seorang mahasiswa adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila yang notabene menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat bersatu dan damai walaupun berbeda-beda agama, suku, dan budaya. Dapat berpikir rasional, semangat dan demokratis dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di negara kita. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa ini, di masa mendatang harus bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai agent of change atau agen perubahan, dan agent of social control atau agen pengawas sosial, yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang, karena pada intinya apa yang dia buat adalah semata-mata melandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang. Dalam mendirikan negara yang kokoh, ini juga membutuhkan yang namanya peran pemuda. Karena mendirikan negara yang kokoh, negara membutuhkan pemuda yang hebat, pemuda yang memiliki jiwa cinta terhadap negaranya. Seperti kasus yang kami angkat, yakni maraknya kasus narkoba di kalangan pemuda saat ini. Kasus ini menjadi tolak ukur kembali bagi kita, karena apabila pemuda saat ini tidak peduli dengan bahayanya mengkonsumsi narkoba, bagaimana mereka akan mengerti dan paham terhadap negaranya sendiri? Jika pemudanya saja seperti itu, bagaimana negara akan jauh lebih baik? Kesimpulannya yaitu, secara historis nilai-nilai terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kaus materialis Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Republik Indonesia karena ia berisi tentang arah, sistem, dan tujuan negara. Di dunia terdapat berbagai ideologi seperti liberalisme, komunisme, kapitalisme, anarkisme, dan sosialisme. Sebagai generasi penerus, bangsa yang akan menjadi akar bangsa ini di masa mendatang harus bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai agent of change atau agen perubahan dan agen of social control atau agen pengawas sosial. Peran pemuda sangat penting pada era sekarang ini karena tumpuan para generasi terdahulu untuk menyamakan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.